Ya, dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan kali ini dari pertambangan batu bara. Ada Adaro, kita akan coba lihat perkembangan terbaru fundamental dari saham ini. Di mana PT Adaro Energi Tbk atau Adaro masuk ke dalam indeks saham berkapitalisasi jumbo atau Large Cap Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell. Dan seperti apa perjalanan dari Adaro hingga masuk ke dalam indeks ini dan kemudian bagaimana prospeknya? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. FTSE Russell, penyedia indeks pasar saham yang dimiliki seluruhnya oleh London Stock Exchange, kembali memperbarui susunan anggota indeks FTSE Global Equity Series Asia Pacific x Japan x China. Mengutip laman FTSE Russell, dalam emiten kapitalisasi besar, dari Indonesia ada dua emiten yang masuk, salah satunya PT Adaro Energi Tbk atau ADRO. Sebelumnya saham ADRO berada di kapitalisasi pasar menengah. Perubahan indeks FTSE Global Equity Asia Pacific x Japan x China akan efektif setelah penutupan perdagangan Jumat 16 September 2022. Indeks tersebut efektif pada 19 September 2022, namun perubahan tinjauan indeks tersebut dapat direvisi hingga Jumat 2 September 2022 dan efektif 5 September 2022. Secara fundamental, Adaro Energi diperkirakan memiliki prospek kinerja bagus pada tahun ini. Sepanjang kuartal 2 2022, PT Adaro Energi Indonesia Tbk berhasil mencatatkan kenaikan produksi batubara di 15,9 juta ton atau naik 17% secara kuartalan dari 13,64 juta ton pada kuartal 1 2022. Kondisi ini membuat produksi batubara Adro mencapai 28,01 juta ton sepanjang 6 bulan pertama di tahun ini. Perolehan tersebut berhasil naik 6% dari volume produksi pada periode yang sama tahun 2021 di 26,49 juta ton. Selain volume produksi yang naik, Adro juga mencatatkan kenaikan permintaan untuk produk batubara termal maupun metalurgi yang tercermin dari penjualan batubara Adro yang naik 7% menjadi 27,49 juta ton sepanjang semester 1 2022. Menjalani paruh kedua tahun ini, manajemen Adro optimistis volume produksi batubara masih akan terus membaik. Sehingga target produksi sebesar 58 juta ton hingga 60 juta ton untuk sepanjang 2022 masih dipertahankan. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini Adaro mengalami tekanan yang cukup dalam seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Intraday tradingnya untuk Adaro di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 3.290. Kemudian Adaro lebih cenderung tertekan pemirsa di 3.210 hingga 3.200. Bahkan di pembukaan sesi kedua Adaro sudah berada di level 3.100-an, tepatnya di 3.170. Kami akan sampaikan bagaimana posisi dari penutupan sesi kedua hari ini. Adaro mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa, minus di 3,08% dan ditutup di level yang lebih rendah di 3.150. Di sepanjang perdagangan hari ini, Adaro sempat menyentuh ke level terendahnya di 3.140 dan level tertinggi di 3.300. Nanti juga kita akan singgung untuk Adaro dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Dan tadi secara fundamental ada kabar baik dan untuk Adaro, apakah ini momentum untuk beli atau tidak. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham Adaro di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, lebih cenderung mengalami penguatan seiring dengan penguatan harga batubara pemirsa. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan dari saham Adaro. Ya, lebih cenderung mengalami penguatan bahkan di 3.330 di perdagangan Juni, namun di Juli lebih cenderung tertekan dan meninggalkan level 3.000-an. Namun di sepanjang Agustus, Adaro lebih cenderung mengalami penguatan kembali dan sudah kembali menduduki di atas level 3.000-an. Di 6 bulan terakhir atau secara year to date pemirsa, Adaro sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.650. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Kita akan coba lihat dari beberapa indikatornya. Tampaknya masih cukup menarik karena PER-nya masih di bawah 10 kali, tepatnya di 4,45 kali. PSR-nya di 1,45 kali, PBV-nya hanya di 1,56 kali, PCFR-nya di kisaran 8,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.